نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, alam semesta, kehidupan kita berjalan dengan awamirullah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan atas kehendak sendiri. Matahari terbit, ada amr Allah di baliknya. Matahari terbenam, ada amr Allah di baliknya. Angin bertiup, ada awamir yang menggerakkannya. Begitu tanah tumbuh, awamir yang menggerakkannya. Maka dia melihat wujudul kainat, wujudnya alam semesta ini ada awamir Allah yang mengendalikannya. Maka apa yang wujud di alam dunia ini awamir Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari, bulan, angin, bintang, api, air, tanah, hewan. Keputusan-keputusan yang ada di bumi ini bergantung keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh dunia berpikir, membuat keputusan. Maka keputusan tidak laku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka awamir Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan alam ini, saya dengar dari guru kita, masyayikh kita, awamir takwini. Awamir Allah yang menggerakkan alam semesta ini namanya awamir takwini. Kemudian hadiah mulia, tidak ada Allah Ta'ala menurunkan awamir untuk wujudul kainat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan awamir lil insan. Awamir lil insan namanya tashri', syariat. Maka awamir Allah subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta ini menurut awamir tashri'. Bila manusia ini dalam kehidupannya dia membawa awamir Allah dalam kehidupannya, maka seluruh makhluk ini akan menjadi kawan dan berkhidmat pada manusia. Ya dunia, ukhdumi man khadamani, wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, layanilah, perbaikilah, bantulah orang-orang yang taat kepadaku, dan perbudaklah orang yang taat kepadamu meninggalkan aku. Jadi keadaan alam ini bergantung tasyri'. Dan kemarin kami dengar di istimewa Rewin dan tasyri' ini dua. Yaitu awamir itu ada awamir imtisali, ada awamir imtina'i. Awamir tasyri' ini ada yang berkaitan dengan perintah, ada yang berkaitan dengan larangan. Maka kata Maulana kemarin, setiap nikmat ada awamir tasyri'i, imtisali, ada awamir imtina'i. Maka dia bilang dunia ini imtihan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan maut dan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang paling menjalankan tasyri' dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Maka Allah berikan ujian. Ujiannya apa? Wanita. Hubbu syahawatin minan nisa. Zuyina linnas. Hubbu syahawati minan nisa. Wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahaba wal fidda wal khailil musawama wal am wal had. Kami cintakan manusia itu kepada wanita.
anak, emas perak, kuda pilihan, datang ternak. Kemudian kebun-kebun, zalika mata'ul hayati dunya, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala hadiah mulia yang menciptakan keinginan itu. Zuyina, dihiaskan, dicintakan, disenangkan pada kita, pada wanita. Kalau orang laki nggak senang wanita, trouble dia. Pasti something wrong di dalamnya, itu ada kurang dikit. Normal laki-laki itu suka wanita karena Allah zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Senang. Allah ciptakan keinginan itu. Allah ciptakan kita senang wanita, senang anak, senang kepada emas perak, kemudian senang kepada kuda-kuda pilihan, senang kepada hewan-hewan ternak, senang kepada kebun. Katanya para masyayikh kita, Allah yang menciptakan keinginan itu yang tidak diberikan kepada malaikat dan makhluk yang lainnya. Kita keinginan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita keinginan tadi. Sehingga Allah beri kita istri, Allah beri kita anak, Allah beri kita emas perak, Allah beri kita kebun, Allah beri kita hewan. Allah yang memberi. Kata para masyayikh kemarin, Allah yang menciptakan keinginannya, Allah yang memberi juga itu. Untuk apa? Allah ingin melihat apakah dia menggunakan pemberian tadi untuk awamir atau untuk hawa. Maka kata Maulana kemarin hadiah mulia, potensi harta, pangkat, jabatan, anak, kebun ini ujian dari Allah, potensi yang kita suka. Maka kita harus paham bahwa ini Allah ciptakan untuk membantu saya di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Fasilitas tadi. Maka hadiah mulia, orang yang punya harta, di dalam harta itu ada awamir imtisali, ada awamir imtinai. Harta ini buat, jangan ini. Contoh buat zakat, jangan bakhil. Begitu juga jabatan, ada perintah buat adil, jangan zulum. Jadi di dalam nikmat ada awamir imtisali, di dalam nikmat ada awamir imtinai. Allah ingin menguji. Seorang diberi harta. Orang yang beriman melihat harta ini fasilitas untuk membantu dia menjalankan perintah Allah. Maka harta itu jadi sumber kemuliaan dunia dan sumber kemuliaan di akhirat. Kemarin kata para masyayikh kita, fitratul insan ingin kaya, ingin punya istri cantik. Ya apa enggak? Coba tanya nih, ada nggak bapak yang punya istri cantik, kaya, hafizah, alimah, Pak? Gimana? Suka kita. Kalau mobil yang mewah ya, semua digital ya. Kalau emas tuh yang bagus gitu. Kalau kebun yang itu semua kata para masyayikh fitrah dia. Nah Islam tuh tidak menghalangi fitrah, tapi Islam memberi rambu-rambu bagaimana kamu menggunakan apa yang Allah berikan pada kamu. Allah tidak melarang kamu kaya, Allah tidak melarang kamu jadi pejabat, Allah tidak melarang kamu jadi intelektual. Allah memberikan itu, Allah menguji kita. Apakah kita dengan fasilitas itu kita gunakan untuk menyempurnakan perintah Allah, maka kita jadi hamba Allah, maka kita akan jadi raja di dunia sebelum raja di dalam surga. Tapi kalau dia gagal karena lemahnya imannya, ini harta, anak, istri, emas perak, dia anggap ini untuk hawa, untuk memenuhi keinginannya, maka dia akan gagal di dunia, dia akan jadi budak di dunia sebelum jadi budak di akhirat. Nah, jadi hanya agama tidak melarang orang kaya, agama tidak melarang orang jadi profesi, agama kata para masyayikh justru memberikan arahan pada manusia bagaimana caranya menggunakan potensi yang Allah berikan kepadanya. Maka kata para masyayikh kemarin, maka kita harus menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menghidupkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita usaha dan kita berdoa. Kemarin diajarkan oleh para masyayikh kita, Munabbih mengajarkan kita Allahumma ja'al ma uhibbu waj'alhu li quwwatan fi ma tuhibbu. Ya Allah, apa yang kau buat kami senang, apa yang nikmat yang kau buat kami senang, jadikan nikmat itu membuat sesuatu yang engkau senang kepada kami. Itu doanya kata Maulana Ibrahim.
Maka dia melihat ini agama begitu pentingnya. Karena dia memberikan juklak cara menggunakan harta, cara menggunakan kekuasaan, cara menjalani hidup miskin, cara menggunakan ilmu. Seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, Allah buat untuk memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah. Dikatakan oleh para masyayikh kemarin, seperti orang puasa. Orang puasa itu sahur. Maksud sahur itu untuk menguatkan puasa. Begitu juga Allah memberi kita harta, anak, pangkat, istri. Semua fasilitas yang ada dalam diri kita. Allah inginkan dengan fasilitas itu membantu kita, memudahkan kita menjalankan awamirnya Allah subhanahu. Maka di dalam tiap nikmat itu kata masyayikh, semakin besar nikmatnya, semakin besar awamirnya. Di dalam setiap nikmat, ada awamir. Orang beriman tidak melihat nikmat sebagai zatnya nikmat, tapi melihat perintah Allah di dalam nikmat. Terus kata masyayikh, bagaimana supaya seseorang itu dapat melihat apa perintah Allah dalam harta? Apa larangan Allah di dalam harta? Apa perintah Allah di dalam jabatan? Apa larangan Allah di dalam jabatan? Apa perintah Allah ketika miskin? Apa larangan Allah ketika miskin? Di dalam miskin disuruh tawakal dan qanaah. Larangannya meminta, menzahirkan. Semua ada. Dia pasang-pasang. Jadi semuanya ini ada perintah Allah, ada larangan Allah dalam nikmat-nikmat itu. Apa saja? Sakit misalnya. Di dalam sakit apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Di dalam sehat apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Maka untuk melihat apa yang diperintahkan Allah di dalam nikmat dan ada kekuatan untuk menggunakan nikmat untuk taat, terselamat seseorang menggunakan nikmat untuk mengikuti hawanya, itu dibutuhkan pertama kuwatul iman. Kemarin Maulana Bayan katanya iman matlub, iman standar. Kalau kita memiliki iman, standar iman sahabat, maka datang kuwatul imtisal wa kuwatul imtina. Orang yang ada iman yang standar, imannya itu ada nurnya, sehingga nur iman tadi melihat awamir itu manfaatnya, faidahnya, keuntungannya, sehingga hati tidak akan tertaut kepadanya. Sehingga hati itu timbul kecintaan pada awamir. Terpaut dah hati. Karena jalbul manafi' wajabul mudarat. Hati itu cenderung fitrahnya mencintai, mendekati barang-barang yang dianggap untung. Dianggap indah, dianggap baik. Maka dengan kuwatul iman, kata para masyayikh hadiah mulia, nurul iman tadi melihat. Dengan nurul iman tadi Allah nampakkan nilai-nilai perintah, balasan-balasan perintah di sisi Allah. Sehingga hati itu bertakluk kepada perintah. Sehingga hati itu terikat mencintai perintah. Sehingga dia bisa buat itu, perintah Allah. Sehingga jasad tadi jadi factory, pabrik amal soleh. Dari mata keluar amal soleh. Dari telinga keluar amal soleh. Dari mulut keluar amal soleh. Dari perut amal soleh. Sehingga jasad tadi menjadi pabrik amal. Sehingga amal naik ke langit. Sehingga ahwal jadi baik. Ahwal keadaan amal. Langit jadi baik karena amal manusia. Bertiupnya angin baik karena amal manusia. Hujan teratur karena amal manusia. Tanaman tumbuh karena amalan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Jadi keadaan laut ini, keadaan matahari, keadaan pemerintahan, keadaan pimpinan ini bergantung amalan manusia. Amal baik kalau iman baik. Tapi hadiah mulia, bila iman tadi lemah, maka gelap. Batin tadi tidak dapat melihat kebaikan perintah Allah dan kehinaan larangannya. Dengan kuwatul iman tadi, dengan nurul iman, seseorang melihat kebaikan perintah Allah sehingga dia bertakluk kepada perintah Allah, sehingga ada kekuatan dalam mengamalkan perintah Allah. Kemudian dia melihat kehinaan maksiat. Kehinaan melarang perintah Allah. Maka kehinaan itu Allah nampakkan di dalam pandangan batinnya sehingga yafir. Sehingga hati itu menjauh dari barang-barang maksiat itu. Jadi orang mendekat kepada amal, menjauh dari maksiat karena kuatal iman. Sehingga dalam dia melihat itu perintah Allah, bukan melihat nikmatnya hawa. Contoh, saya makan. Bukan dilihat enaknya makan, tetapi makan ini bawa saya dekat dengan Allah atau Allah marah sama saya. Maka apa perintah Allah, apa cara Rasul dalam makan. Makan itu bagaimana supaya dia
membawa saya cinta pada Allah. So karena doa kita sering diajarkan hadraji, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yanfa'una hubbuhu indaka wal amal alladzi yuballighuna hubbaka. Ya Allah, cintakan hati kami kepada Engkau, cintakan kami hati kepada Rasulmu, cintakan kami kepada orang yang membuat kami tambah cinta kepadamu. Ya Allah, cintakan kami pada amalan, yang amalan itu menambah kami cinta kepadamu, ya Allah. Jadi amal itu bagaimana dengan makan, dengan tidur, dengan berkeluarga, dengan jadi pejabat, dengan punya harta. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini amal yang mana menyebabkan kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehinaan maksiat, keburukan hawa, dia akan jauh. Sebagaimana orang yang dia mulia, saya beri contoh. Kalau di malam yang gelap, ada ular dipegang-pegang, dikiranya tongkat. Kenapa dia tidak lari dari ular? Karena dia tidak tahu bahayanya ular. Begitu juga orang yang lemah iman, dia tidak tahu bahayanya maksiat, sehingga manis dalam maksiat. Atau misalnya di malam hari, ada emas di depannya 2 kilo, 3 kilo. Dia pegang-pegang, dia tidak mau mengambilnya. Kenapa? Dia tidak melihat itu emas. Begitulah agama itu emas, tapi karena tidak kelihatan, manusia tidak bercita-cita untuk mengamalkannya. Maksiat itu ular, tapi mereka merasakannya karena kegelapan batinnya. Lemahnya iman menyebabkan gelapnya batin, jasad akan jadi pabrik amal salah. Dari jasad tadi keluar amal yang buruk. Seorang yang dusta, katanya 10 mil itu busuknya itu malaikat lari gitu. Orang yang tidak sholat itu katanya pengaruhnya 40 rumah sebelumnya. Tidak sholat. Kalau seandainya banyaknya zina, begitu banyak akibatnya hadirin. Penyakit yang tidak jelas. Banyak orang menahan zakat, maka hujan tidak jelas. Apabila orang melanggar janji, maka penguasa akan berkhianat. Negara lain akan menguasai negara itu. Nah, jadi hadirin yang mulia, kuatul iman. Maka, bagaimana supaya kita umat ini, supaya mereka hidupnya di atas perintah Allah, cara Rasul, sehingga Allah akan memberikan kita kemuliaan di dunia ini, maka prap sepele iman benar, mengusahakan iman. Baru agama. Hanya dengan iman seseorang boleh menggunakan nikmat untuk taat. Kalau lemahkan iman, dia akan gunakan nikmat untuk maksiat, maka hidupnya akan kecewa. Kalau dengar kemarin dari masyayikh kita, nafsu itu seperti api, harta seperti kayu. Nafsu seperti apa? Api, harta, pangkat, jabatan, keilmuan itu seperti kayu. Sehingga dia melihat, kalau kayu dimasukkan ke dalam api, itu berapapun kayu akan habis. Begitu pula orang yang menggunakan harta memenuhi kehajat keinginan nafsunya, maka berapapun harta yang dia miliki, dia tidak akan pernah merasakan kepuasan hidupnya. Dalam mafhum hadis, apabila manusia dibeli 1 gunung emas, dia akan 2 gunung emas. Kalau 2 gunung emas, 3 gunung emas, sampai mati dia baru kehilangan. Jadi orang yang menggunakan nikmat untuk hawa, hidupnya pertama tidak puas. Tidak akan puas. Kejabatan, kalau digunakan untuk hawa, maka tidak akan pernah puas. Jabatan setinggi apapun, hidupnya akan kecewa terus. Hidup akan susah, sedih. Kenapa? Karena nikmat tadi memang bukan untuk hawa. Nikmat tadi untuk menyempurnakan perintah Allah, menahan dari hawa. Inilah namanya dunia. Jadi dunia itu menekan perasaan, nafsu, menyempurnakan perintah Allah untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Itu hakikat kehidupan manusia di dunia ini. Maka orang beriman memahami harta, pangkat, anak, istri, kesempatan ini adalah opportunity, kesempatan untuk digunakan untuk menyempurnakan iman dan amal untuk nanti saya hidup yang sebenarnya di akhirat. Itu orang beriman. Tapi orang yang lemah iman sebaliknya, dia menganggap nikmat ini adalah untuk memenuhi hawanya di dunia. Akhirat itu tidak ada, akhirat itu nanti. Sehingga 2 kehidupan ini yang ada di masyarakat. Dan dia sejak zaman dulu itu. Zaman Nabi sampai hari kiamat. Dia terus berlomba-lombanya. 1 pola hidup para nabi, kedua pola hidup ghairul anbiya. Kehidupan para nabi, dunia untuk menyiapkan akhirat. Fasilitas itu menyempurnakan amal. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sangat penting, sangat berharga bagi kita.
60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sedikit. Yang 70 aja sedikit. Maka dunia yang kita sekarang ini kesempatan bagaimana kita istighfar, kita taubat. Mungkin kita ini sudah masih terlalu banyak. Waktu kita gunakan untuk nafsu, sementara waktu untuk akhirat yang sudah dekat itu kita kadang-kala banyak lalai. Ya'lamu zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini paham dengan urusan dunia, tapi apa yang disiapkan setelah mati kebanyakan manusia lalai. Itulah sahabat tadi. Sahabat, semua sahabat. Yang wanita, yang laki-laki, yang pejabat, yang rakyat. Mereka menganggap hidup di dunia ini untuk menyiapkan akhirat. Dan semua fasilitas yang Allah berikan kepada saya untuk menyempurnakan amal. Semua bersedia insyaAllah. Kita niatkan. Dan masa lalu kita istighfar. Kata Haji Abdul Wahab, kita harus tobat. Kita harus istighfar. Kenapa kata Haji Tab? Kita telah salah memahami tentang hakikat kehidupan. Dan kita telah salah menggunakan harta diri dan umur kita. Menurut hawa kita. Kita tinggalkan perintah Allah sunnah Nabi. Sehingga banyak musibah dalam kehidupan kita. Musibah. Kenapa musibah? Karena menggunakan fasilitas tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka seluruh musibah yang ada di tengah umat ini. Seluruh dunia ini. Keadaan di tengah umat ini terjadi banyak masalah, kekeringan, kekacauan, pembantaian, pembunuhan, kezaliman. Itu sebabnya kita tidak memahami agama penting untuk menyelamatkan dunia akhirat kita. Dan kita tidak menggunakan fasilitas itu. Maka para masyayikh kita mengatakan kita istighfar, kita taubat. Ya Allah, 40 tahun saya gunakan untuk hawa, sekarang saya baru ingat kepada Engkau. Ampuni ya Allah masa lalu saya. Ya Allah, ini hari ya Allah, beri taufik saya untuk menggunakan semua nikmat ini untukmu dan untuk agamamu. Semua bersedia salah. Baru niat tobat, masalah sudah selesai Pak. Tobat ini penting sekarang ini. Masalah itu semua masalah karena dosa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi hidayat hadiah mulia pada jemaahnya untuk datang ke Qadisiyah, ke Iran sana. Katanya, dosa kamu aku lebih takut daripada musuh-musuh kamu. Jadi dosa itu lebih besar bahayanya daripada musuh kita. Kalau umat Islam ini pada taat, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah, menggunakan fasilitas hidupnya untuk agama, maka di situ pertolongan Allah bersama kita. Maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan kita. Allah akan bersama kita. Karena Allah itu bersama agama. Maka solusi di seluruh dunia ini, maka dihantar jamaah ke seluruh dunia untuk memberitahu, wahai orang Islam, kamu bukan berjaya, kamu akan sukses, kamu akan selamat kalau kamu gunakan hidup kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menggunakan potensi yang Allah berikan, taat kepada Allah dan Rasul, istighfar, taubat. Maka kalau umat taubat dan kembali kepada kehidupan Rasul, Allah akan selesaikan semua masalah-masalah kita. Maka ini taubat penting hadiahnya. Inabah kita dalam hidup ini. Masing-masing tahu bagaimana kehidupan masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kemarin hadiah mulia, terakhir kami mau pulang, kami diundang di Rewin 1 malam, 2 malam untuk menunggu pesawat. Terakhir sekali bayan itu, tashkil katanya. Coba saudara-saudara yang hadir dalam bayan ini, memuhasabah diri masing-masing. Ada adil, ada insaf, ada zulm. Kalau kita banyak waktu kita untuk dunia dan agama, berarti kita telah menzalimi diri kita. Kalau banyak kita, kalau sama kita insaf, maka hadirin yang mulia, kita harus melihat masing-masing diri kita. Berapa banyak harta saya gunakan untuk agama dengan yang saya gunakan untuk maksiat. Maka kita istighfar, kita koreksi diri kita masing-masing dan kita niat mulai detik ini kita akan jadikan sisa hidup kita untuk agama. Semua bersedia kalau itu kan. Ketika umat ini taubat, istighfar, untuk mereka menggunakan harta dan dirinya untuk agama, maka disitulah Allah akan mendatangkan rahmatnya. Allah akan mendatangkan berkahnya. Allah cabut
semuanya musibah-musibah kita. Tapi kata para masyayikh, tobat tidak hanya di mulut. Tobat tidak hanya apa? Di mulut. Buktinya tobat itu kita peningkatan pengorbanan kita. Kita menyesal bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, dia minta kepada Rasul satu permintaan. Ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi syaratnya, kau doakan saya, ya pertama, ampunkan semua harta yang saya gunakan untuk memusuhi engkau. Semua langkah saya minta ampun. Semua ucapan saya minta ampun. Kemudian setelah itu hadirin yang mulia, Rasul berdoa kepada Khalid bin Walid. Maka kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, seluruh umur saya, seluruh hidup saya untuk Islam. Itu taubat dulu. Taubatnya sahabat dulu. Karena hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat Allah di luar perintah Allah, ini masalah besar bagi kita. Inilah sumbernya musibah. Meninggalkan perintah Allah di dalam perdagangan, meninggalkan perintah Allah di dalam pemerintahan, meninggalkan perintah Allah di dalam kemiskinan, meninggalkan perintah Allah, kemudian kita ikuti hawa, itu sebabnya kehinaan kita di dunia ini. Maka oleh karena itu kita harus yakin bahwa kesuksesan kita dunia dan akhirat nanti hanya dan hanya apabila kita gunakan hidup kita untuk taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua bersedia insyaallah Pak. Maka kita usaha atas iman kita. Maka sebanyak mana iman itu dalam diri kita, sebanyak itu dia akan menjalankan perintah Allah. Maka bagaimana iman yang dimaksud? Iman matlub, iman sahabat. Bagaimana iman sahabat? Iman yang tidak terkesan dengan keadaan dan suasana. Apa iman itu? Iman takdzibun nazar, tasdiqul khabar. Iman itu menafikan pandangan mata, membenarkan berita yang datang dari Rasul. Jadi iman menafikan mata kita, membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Misalnya begini Pak, contoh konkret. Man jaa'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, pasti Allah akan balas 10 kali. Hadrat Ali radhiyallahu anhu satu saat ada pengemis di depan rumahnya. Mereka ada uang 6 dinar. Maka bermusyawarah sama istrinya. Di depan ada pengemis. Kata Hadrat Fatimah, saya usul separuh. Separuh kita sedekahkan, separuh kita pakai untuk keperluan malam hari ini. Ali radhiyallahu anhu memberi targhib pada istrinya, wahai istriku, belum sempurna iman seseorang sebelum meyakini apa yang di sisi Allah melebihi apa yang dilihat oleh matanya. Kalau ini 6 dinar di milik kita, pasti dikembalikan Allah dengan caranya. Katanya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, berikan semuanya. Berikan berapa? 6 dinar. Keesokan harinya dia mulia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu singkat cerita berdagang dapat untung 60 dinar. Ceritanya panjang, mungkin Bapak sudah dengar. Maka diberikan kepada Hadrat Fatimah. Maka Hadrat Fatimah bertanya, dari mana ini? Sayyidina Ali mengatakan, man jaa'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Nah jadi sahabat, istri sahabat itu dia tidak melihat apa yang di tangan, yakinnya. Tapi apa yang dijanjikan oleh Allah. Ayat turun. Barang siapa meminjamkan kepada Allah, Allah akan ganti lebih baik. Abu Darda radhiyallahu anhu bilang sama istrinya, wahai istriku, tadi aku dengar dari Nabi ayat Quran turun. Barang siapa meminjamkan Allah ada Rasulnya akan dibalas berlipat-lipat. Wahai istriku, keluar dari kebun ini sudah kita jual kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka keluar. Jadi iman itu meyakini apa yang dikatakan oleh Allah, mendustakan apa yang ada dari kita. Mana kata malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak berkurang harta disedekahkan bertambah. Kalau uang 1 juta disedekahkan 100, kalau mata bilang berapa sisanya? Tapi kalau menurut kata Rasul berapa? Mana kata malun min sadaqatin yudha'ifu liman yasha. Minimal asra. Kalau menurut iman,
uang 1 juta diinfakkan 100 ribu, yang 100 dilipatkan 10, maka itu menurut kacamata iman, uang 100 ribu, uang 1 juta diinfakkan 100 ribu, jadi 1.900.000. Makanya kata para masyayikh itu, sahabat begitu yakin dengan apa yang di sisi Allah, dengan apa yang dilihat oleh mata dan di tangannya, sehingga sahabat itu menganggap pengeluaran itu pemasukan. Iya apa enggak? Bapak tahu itu kalau ada otomatisnya sanyo, yang bola itu, kalau airnya tuh kurang kan dia turun tuh. Begitu juga orang yang beriman yakin bukan apa yang di tangan, apa yang di sisi Allah. Maka apa yang kita berikan kepada Allah itu pemasukan. Semakin banyak yang diberikan kepada Allah, semakin banyak Allah gantinya. Maka sahabat tuh happy hidupnya. Nggak susah dia. Karena keyakinan. Kenapa? Kita bagaimana keyakinan sahabat? Hadat Rasulullah SAW ada tiga gantang kurma. Kata Rasul kepada Bilal, infik ya Bilal. Wahai Bilal, infakkan. Maka Bilal radhiyallahu pengatur rumah tangga Rasul, disisakan sedikit 1 gantang untuk besok. Karena Rasul tuh nggak bisa tidur kalau ada barang di rumahnya, itu ciri Rasul itu. Kalau masih ada di barang dalam rumah dia nggak bisa apa? Wah berarti Bilal ini belum. Maka Rasul targetnya agak panjang. Infik ya Bilal, la takhsha min zil arsi iklala. Wahai Bilal, infakkan, jangan takut miskin dari yang mempunyai ars. Kata Bilal, ya Rasulullah saya tidak takut miskin, saya mengatur. Wahai Bilal, yang jatah besok sudah ada. Dan kita belum tentu besok kita hidup ya Bilal. Infakkan ya Bilal. Keyakinannya itu pada level itu namanya iman. La ilaha illallah. Hadrat Ali radhiyallahu anhu, mereka berpuasa. Ini asal nuzul ayat yang turun itu. Maka mereka mau puasa, ada orang yang minta 3 keping roti. Maka diberikan, mereka berpuasa dengan apa yang adanya, berbuka. Kemudian ada orang bawa 29 roti. Kata Ali, ini bukan punya saya, tetangga saya. Oh tidak ini. Enggak, kalau 20 itu tetangga saya. Kalau saya 30. Benar katanya, saya sembunyikan katanya. 29, 30 saya baca dalam Fadilah Kaca. Jadi dia yakin kalau apa yang dikatakan Rasul pasti mendustakan pandangan matanya. Namanya la ilaha illallah. Level iman yang seperti itu yang kita mau. Nah, apabila iman tadi, derajat iman sahabat seperti sahabat tadi, mereka tidak melihat asbab-asbab zahir, yang dilihat asbab apa? Asbab kudrat Allah di balik asbab-asbab yang zahir. Sehingga sahabat itu hidupnya kaya. Hidupnya apa? Kaya, bisa tidur, tenang, bisa takasa. Karena dia meyakini apa yang di sisi Allah itu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu di langit yang di sisi Allah. Rezeki kamu yang di bumi setetes, rezeki kamu yang di langit 2 tetes, rezeki kamu yang di sisi Allah itu tidak ada batasnya. Makanya orang dakwah itu tokonya ada. Tetapi penghasilan toko itu nggak bisa bikin takasa. Tapi ada toko yang lebih besar, toko yang di langit sana, yang dibuat dengan tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Orang cukup itu karena dia tawakal. Cukup kenapa? Karena tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Ada yang menafsirkan hasbuh itu 2. Barang siapa yang tawakalnya kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Kalau Allah sudah sama dia, yang lain tidak perlu. Atau juga kalau orang yang tawakal pada Allah, Allah mencukupkan kepadanya, bisa dengan sedikit, bisa dengan banyak, bisa tanpa asbab, Allah boleh cukupkan juga. Contoh, di dalam fadilah sedekah itu, Pak, ada satu orang khidmat ibunya. Dia mendapatkan warisan kira-kira 1 kilo. 1 kilo apa? 1 kilo ikan. Di dalam kisah fadilah sedekah itu Bapak boleh baca. Dia berkhidmat pada ibunya. Dia katakan kepada saudaranya, siapa yang khidmat sama Ummi, syaratnya tidak dapat warisan. Tidak dapat apa? Oke. Akhirnya setelah itu tidak ada yang siap. Saya siap katanya. Maka dia berkhidmat pada ibunya. Sampai khidmat dia tidak dapat apa-apa. Kecuali dia khidmat tadi. Maka dia bermimpi malam hari. Ada uang di sana 100 dinar. Dia tanya, berkah enggak? Enggak diambil. Dia cerita istrinya. Kata istrinya, ambil. Kalau wanita gitu, pokoknya ambil. Malam kedua mimpi 10 dinar. Dia tanya, ada enggak katanya? Enggak ada. Malam ketiga dia mimpi 1 dinar. Ada berkahnya? Ada. 1 dinar dibelikan ikan. Kemudian di balik mata ikan itu ada mutiara. Karena didengar oleh raja ditukar 9 keledai emas digantikan.
Allah boleh buat kecukupan itu tanpa asbab, sedikit asbab, banyak asbab. Jadi orang yang tawakal itu Allah boleh cukupkan dia dengan asbab, tanpa asbab, dengan asbab juga. Kenapa? Karena tawakalnya pada Allah Ta'ala. Maka ini hadiah mulia iman yang kita bentuk. Bagaimana derajat iman kita semakin hari sampai ke sana. Semua bersedia insyaallah. Bagaimana caranya mendatangkan hakikat iman seperti sahabat itu? Sehingga kita dapat menjalankan seluruh perintah Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita sukses dunia akhirat. Maka hadirin yang mulia, jalan yang paling besar untuk mengeluarkan kesan-kesan kepada asbab-asbab, membawa hati kita bertakluk kepada Allah Rabbul Asbab, itu dakwah iman yakin. Dakwah iman yakin. Saya dengar dari Marhum Ustaz Lutfi tentang ayat Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Aku dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Kata almarhum dari Maulana Ahmad Said Khan, hikmah ayat ini, ayat dakwah iman dikaitkan dengan syirik. Apa maksudnya kata almarhum? Hanya syirik dalam hati bisa keluar dengan dakwah iman hari-hari. Jadi untuk mendatangkan hakikat iman dengan dakwah iman hari-hari. Maka ini kehendak para masyayikh kita ini, kita setiap hari luangkan waktu dakwah iman 2,5 jam di kampung kita. Semua bersedia insyaallah Pak ya. 2,5 jam tiap hari kita tentukan waktunya, sempurnakan waktunya, istiqomah. Maka dengan kita bicara hari-hari dakwah iman, iman akan terbentuk. Kemudian kita kalau ketemu orang dakwah iman. Kalau di Pakistan itu kita dibentuk Pak, 25 kali setiap hari. Ada pasarnya iman ini. Nah hari ini dia mulia, dakwah iman itu kurang. Dokter ketemu dokter cerita obat. Petani ketemu petani ketika cerita pertanian. Pegawai ketemu pegawai cerita tentang jabatan. Dai ketemu dai cerita tentang Allah. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Dakwah kebesaran Allah. Tiap hari kita dakwahkan kebesaran Allah. Maka dengan kita mendakwakan kebesaran Allah, maka satu masa kebesaran Allah itu akan datang dalam hati kita. Sehingga iman yang dikehendaki itu akan datang hanya dengan dakwah cara Rasul, hakikat iman akan datang dalam kehidupan kita. Dakwah ini bukan untuk dakwah, tapi untuk iman. Kata Maulana Ibrahim, ceki itu gilingan gandum berputar itu bukan bergiling, keluarkan gandum. Begitu juga kita dakwah iman hari-hari, maka dengan dakwah iman hari-hari keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kebesaran Allah akan datang dalam hati kita, kesan makhluk akan keluar, baru kita dapat menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nah, inilah kelemahan kita sekarang di dakwah ini, lemah iman, dakwah iman. Karena dakwah itu kalau kita tidak jadi dai, mad'u sekaligus. Artinya dengan dia tidak dakwah iman, maka dakwah selain iman akan masuk. Dakwah dunia akan masuk, dakwah batil akan masuk. Kalau kita tidak dai, maka dai adalah selalu dakwah. Jangan sampai kita mad'u terdakwai. Maka ini hadirin yang mulia, kelemahan kita ini. Kemarin waktu kami pamit waktu di Semak Rewin, Maulana Usman Kokosi salam buat kita semuanya. Dia mengatakan pada kami sudah 3 kali ke Indonesia. Katanya. Kami meminta kamu supaya bagaimana masjid-masjid bisa mengeluarkan jemaah sendiri, 3 hari sendiri. Kemudian bagaimana supaya setiap rumah di kampung tadi tidak ada yang tersisa kamu datangi hari-hari. Maka kalau kamu datangi hari-hari bicara iman, maka iman kamu akan terbentuk, maka mahol agama akan terbentuk di kampung kita. Semuanya insyaallah Pak ya. Kemudian hadirin yang mulia mendengarkan pembicaraan iman. Kemarin dia mulia Maulana Ibrahim waktu dia bayan pertama di Hawaila itu tentang ayat al-fabasyir ibad allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Dia cerita ayat itu. Kata Maulana Ibrahim, pemahaman itu tergantung pendengaran. Kesempurnaan amal juga tergantung pendengaran. Dia beri contoh begini katanya. Koki katanya, sebenarnya koki itu. Koki itu ketika orang bilang, Pak tolong masakkan saya resep 1, resep 2, resep 3, resep 4, resep 5, resep 10. Itu koki cepat sekali paham dan cepat dimasaknya. Kenapa kata para masyayikh? Karena koki tadi mendengar untuk amal. Dia mendengar sungguh-sungguh karena yang dipesan jangan sekadar keliru masak, ya Bapak. Maka dia mendengar. Dan begitu juga kita ini di dalam dakwah di hati yang mulia.
mendengar ini pintu pemahaman dan mendengar ini kesempurnaan di dalam membuat amal. Makanya kata Maulana Ibrahim kemarin, mendengar itu menyempurnakan pemahaman dengan pemahaman yang sempurna, sehingga dia akan membuat amal bukan seadanya tapi sempurna. Jadi dia menyempurnakan amal karena pendengaran. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, Masya Allah, tuan-tuan jauh sekali datang dari Papua, tiket 5 juta, kalau naik kapal 8 hari. Dan itu sudah ditafakur di daerah saudara-saudara. Maka apa yang diarahkan nanti harus didengarkan secara sempurna, supaya nantinya bisa memahami sempurna dan bisa mengamalkan seperti apa yang diinginkan para masyayikh kita, surah-surah kita di sini. Semua bersedia, insyaallah. Mendengar ini penting. Mendengar ini. Makanya sekarang ini sudah ditafakur di daerah susah. Tapi setelah di sini yang duduk di depannya orang-orang baru, orang-orang lamanya di kamar. Orang-orang lama tidak ada yang melihat. Bapak begitu mahal waktu Bapak datang ke sini, begitu berharganya. Maka kita bagaimana kita datang ke sini dengan tolak ingin mendengar. Orang-orang yang beriman itu ingin mendengar seperti dia ingin bicara kebesaran Allah itu. Jadi ingin mendengarkan tentang agama itu raghabat dia. Sebagaimana seorang petani mendengarkan cerita pertanian satu malam, pedagang cerita dagangan satu malam, politisi cerita politisi satu malam, ada asyiknya. Lah kita kok mendengarkan cerita agama, takaza agama, kok gak senang? Berarti kita belum lagi menjadi dai yang sebenarnya. Senang bicara, senang mendengar. Karena pintu mendengar ini pintu masuknya pemahaman di dalam dakwah ini. Tadi kita muzakarah dengan syura kita, bapak-bapak. Kalau kita membuat kerja dakwah ini seperti yang dikehendaki Rasul, maka dakwah itu ada hakikatnya, ada ruhnya. Sehingga ruh dakwah itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah, sehingga Allah akan selesaikan masalah umat di seluruh dunia. Dan dari mana dakwah cara Rasul? Dari para masyayikh. Dan para masyayikh itu yang datang ke sana ya Syura Indonesia. Maka di sini bapak-bapak, kami menyampaikan apa yang kita sampaikan ini hasil kesepakatan. Jadi apa yang kita sampaikan ini sudah digodok sehingga menjadi konsumsi semua orang, supaya dalam musyawarah kita ini terutama Allah Ta'ala berikan kita semangat. Malam markas juga begitu. Kita duduk paling depan, orang-orang lama, jangan sibuk khidmat, ya. Orang lama duduk di depan, dengarkan arahan, dan jangan sampai di dalam dakwah ini ada kalimat saya sudah paham. Itu juga enggak, Pak. Tabligh itu ketika seorang saya merasa paham, saya merasa besar, maka pada saat itu tabligh akan keluar dari kita walaupun kita orang lama. Walaupun kita orang, kata Haji Abdul Wahab, dakwah, merasa kecil, merasa belum paham, merasa berhajat pada membicaranya orang lain. Jadi kita, bagaimana malam markas kita ini, semua kita hadir, kita dengarkan sungguh-sungguh. Insya Allah. Kemudian yang ketiga kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, doa menangis pada Allah. Ya Allah, nangis malam hari ini. Kebesaranmu diucap ya Allah. Kebesaranmu kami dengar terus ya Allah. Tapi kebesaranmu itu belum masuk dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kebesaranmu dalam hati kami. Keluarkanlah kesan kepada asbab, kepada makhluk dalam hati kami. Supaya kami ini menjadi orang yang kau cintai Allah. Jadi doa. Kapan doa itu dibuat? Setelah susah payah dalam dakwah. Kemarin disampaikan juga oleh masyayikh kita ketika khandak, menggali khandak itu satu grup sekian meter, satu grup sekian meter. Menggalinya bukan tanah, batu. Maka dia mulia, setelah digali batu besar, tidak bisa digali. Artinya mereka datang kepada Rasul SAW. Maka Rasul bermusyawarah, kata Rasul saya sendiri. Maka Rasul mengerahkan seluruh kekuatannya, bagaimana menggali tadi, batu tadi dengan seluruh kekuatannya. Maka setelah itu baru Rasul berdoa, baru nusra Allah itu datang. Kata para masyayikh, Rasul tidak mengatakan, sudahlah yang lain saja, saya di sini berdoa. Tidak begitu kata masyayikh. Tapi Rasul sendiri ambil daripada ambil tekaza itu dengan susah payah. Setelah susah payah, baru Rasul berdoa, baru doa itu bisa menembus langit. Kata Haji Abdul Wahab, kalau hanya bicara-bicara, maka tidak bisa naik ke langit dan tidak bisa merubah hati manusia. Tapi kalau pembicaraan kita, doa-doa kita ini disertai dengan peningkatan pengorbanan dan kesempurnaan amal, maka ucapan jadi amalan, doa-doa kita naik ke langit, akan mendatangkan nusra gaib dari Allah. Semua bersedia insyaallah. Kerja deh. Ke siang hari dakwah, malam hari menangis.
Siang hari dakwah, malam hari menangis. Kemarin juga terakhir kami dari Rewin, kata Mana Ihsan untuk keliling dunia cuma 4 aja. Pertama setiap taskil niat, kemudian kedua bentuk jamaah, kemudian ketiga nusroh jamaah, yang keempat menangis di malam hari. Allah akan kelilingkan kamu di dunia tanpa sebab-sebab. Nah jadi ini hadiah mulia bagaimana kita menumbuhkan kembali. Tadi kita muzakarah dengan kawan-kawan syuruh kita. Hari ini para dai ini bicara Allah tuh malu. Bicara Allah apa namanya? Malu. Mendengarkan tentang Allah malas. Malam hari kurang doa. Bagaimana kita datang pertolongan Allah ini? Padahal Rasul sendiri dia mulia. Berdoa setelah dia kerahkan seluruh kekuatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, barulah kita datang hakikat iman. Hari-hari kita dakwah, hari-hari kita duduk dengarkan pembicaraan iman. Kemudian hari-hari kita menangis pada Allah. Insya Allah iman kita akan kuat sehingga ada kekuatan membawa agama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka setelah iman tadi, azmatul amir, awamir ala qazmatil amir. Jadi keagungan perintah tadi menurut keagungan yang memerintah. Maka sahabat itu hadiah mulia pertama kali diusahakan mengeluarkan kebesaran makhluk, meletakkan keagungan Allah dalam hati sehingga perintah Allah itu jadi berharga. Perintah Allah akan berharga sebanyak mana keagungan Allah itu ada dalam hati. Anak kecil, Pak Bupati lewat, disuruh minggir malah dilawan karena dia nggak kenal. Kenapa? Ada Pak Bupati lewat, anak kecil lawan dia karena dia nggak apa. Tapi anak buahnya dia. Nah begitulah hari ini kenapa umat ini ketika azan tidak datang ke masjid. Karena mereka tidak kenal Allah yang manggil mereka. Maka dia mulia. Sebelum perintah itu didatangkan, taklif itu. Maka kebesaran Allah diusahakan dulu. Karena seseorang mampu menjalankan perintah Allah menurut kekuatan iman dan keagungan Allah dalam hatinya. Maka dia mulia. Berapa hajat kita. Kapan itu kami datang ke Bayi Naim untuk minta nasihat. Kata Bayi Naim, gurunya Rasul, muridnya sahabat, Jibril turun, Quran turun, suasana agama. Untuk memasukkan hakikat iman dari lafaz hati dalam hati satu jengkal. Itu dibutuhkan 2/3 tahun. Sekarang Jibril tidak turun, Quran sudah diturunkan. Rasul tidak ada, suasana agama jauh. Berapa hajat seorang da'i untuk bicara iman, untuk menjaga imannya kita masing-masing yang Maka dari itu setelah ini semua semangat dakwah iman insyaallah ya. Semangat 2,5 jam kita Pak. Itu engine-nya, mesinnya. Kalau dakwanya kuat, imannya kuat, doanya kuat, amalnya ada ruhnya. Maka orang yang sholat dengan kekuatan iman, maka ada ruh dalam sholat. Sehingga sholatnya itu ada kekuatan. Kuatul amal, kuatul iman. Kalau orang itu imannya sudah terbentuk, maka dia tahu keuntungan perintah Allah, ada kekuatan menjaga sholat. Walaupun orang itu rumahnya di depan masjid, corongannya di depan rumah dia, azan di situ, kalau lemah iman dia tidak bisa datang ke masjid. Tapi orang yang kuat iman, rumahnya jauh dari masjid, karena kekuatan iman dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid karena rumahnya dekat atau kuat iman? Kekuatan iman. Nah hari ini dulu kita lihat kata para masyayikh kemarin. Dari mana ngukurnya enggak tuh? Yang tidak sholat tuh 30%. Yang tidak sholat 70 apa? Persen. Yang sholat 30%. Yang ke masjid mungkin enggak ada 10%. Nah jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Maulana Nazirur Rahman. Orang satu kali tidak sholat. Dia akan masuk neraka uncas scroll itu 49 juta tahun di dalam nerakanya. Satu kali. Nah sekarang berapa banyak orang yang tidak sholat? 70%. Yang berbondong-bondong menuju neraka jahanam. Mungkin itu dari anak kita, kemenakan kita, tetangga kita, keluarga kita. Maka perlu usaha ini hadiah. Makanya kata Maulana Nazirur Rahman, harus ada pikir, harus ada kerisauan. Saya beri contoh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak mau masuk jurang, di situ api. Kita lagi makan, minum kopi, makan sate. Kalau orang tadi ada pikir, ada rasa sayang kepada anak-anak tadi, ada kerisauan, maka dia ada kekuatan untuk meninggalkan kopinya,
satenya yang dimakan enak tadi untuk menyelamatkan anak tadi. Tapi kalau orang sudah ada pikir, biar mati-mati sudah anak orang lain bukan anak saya. Nah begitulah kita hari ini. Berbondong-bondong manusia, kata Maulana Nazir Rahman. Mereka menuju jurang api neraka. Tapi kita tidak ada kepedulian, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan rumah kita untuk mendatangi mereka itu. Itu menunjukkan rasa sayang kita kepada umat Rasul itu sudah mulai berkurang. Makanya kata beliau, irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu sayangi yang di bumi, yang di langit akan. Nah wujudnya sayang kita kepada orang Islam itu, kata Maulana Nazir Rahman, jora bano. Dua orang dibentuk waktu kita keluar untuk mendatangi rumah-rumah yang laki-laki balik. Semua lihat insyaallah Pak ya. Dan kalau direwin Pak, kalau ada jemaah datang gitu, Nazir Rahman tanya, ada nggak kamu bentuk pasangan-pasangan 2 orang untuk ke rumah-rumah yang balik? Ada Maulana. Begitu juga nanti kita, di mahala kita bentuk 2,5 jam untuk mendatangi rumah-rumah itu. Ini hadiah penting ini. Hari ini hadiah mulia, bagaimana banyaknya orang yang tidak sholat ini. Maka bagaimana kita usaha pada diri kita untuk menjaga sholat kita. Dan juga kita upaya risau, pikir bagaimana supaya ahli kampung kita ini merekanya sholat di masjid kita. Maka itulah wujud kerisauan kita. Kita luangkan sedikit waktu kita ketika kita keluar. Seperti di Pakistan itu 2 orang pada subuh, pada asar, pada isya. Jumpai rumah. Bahkan kata Nazir Rahman. Kalau di rumah itu ada 3 laki-laki yang balik. 3-3-nya kita datangi semuanya. Kita rayu mereka. Supaya mereka datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Kita sendiri jaga sholat kita. Wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatul lit taqwa. Jaga sholat dan keluargamu. Keluarga ini katanya ulama, keluarga kita dan tetangga-tetangga kita dan umat ini. Maka hadiah mulia, maka usaha kita setelah membetulkan iman, yakin kita kepada Allah, kepada akhirat, kepada Rasul, bagaimana mengusahakan membetulkan ibadat kita, membetulkan sholat kita. Bagaimana sholat kita ada ruhnya, ada hakikatnya. Sehingga dengan sholat itu bisa membuka pintu khazanah Allah. La ilaha illallah pintu surga, tapi sholat pintu khazanah Allah. Maka hadirnya kita lihat sahabat setelah diusahakan iman, yakin mereka Rasulullah ajarkan mereka sholat. Maka sholatnya mereka itu ada ruknya. 2 rakaat. Sahabat tadi yang mulia. Tidak ada makanan di rumahnya. Dia sholat. Belum lagi dia sholat lagi. Belum lagi dia sholat. Sehingga giliman gandum itu berputar sendirinya. Kemudian dibuka. Kemudian ditutup. Keesokan harinya diceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kalau tidak dibuka, dia akan berjalan sampai hari kiamat. Seorang sahabat sholat di masjid. Kata Nabi SAW, kamu tahu apa yang dia minta itu? Dia nggak tahu ya, dia minta garam. Belum lagi dia pulang, garam sudah dikirim ke rumahnya. Rasulullah SAW kalau tali sandalnya putus, dia sholat 2 rakaat. Sahabat radhiyallahu anhu pergi ke dalam peperangan ke Bahrain. Mereka tidak ada kapal, mereka sholat. Allah perjalankan mereka. Begitu mereka datang ke Iran sana. Mereka sholat, Allah perjalankan. Sehingga orang Iran mengatakan dewana. Ini dio, ini jin. Mereka masuk Islam. Seorang sahabat keledainya mati, dia sholat. Allah Ta'ala hidupkan keledainya. Maka hadiah mulia, sholat inilah kekuatan untuk mengambil apa yang di sisi Allah melalui amal. Inilah usaha kita yang kedua. Mengusahakan amal yang hakiki untuk mengambil apa yang di sisi Allah. Ini usahanya kita. Dengan amal mengambil apa yang di sisi Allah. Namanya ibadat. Maka bagaimana sholat kita ini ada hakikatnya. Maka kata para masyayikh kita, sholat ada hakikatnya sehingga dia mampu menarik pertolongan Allah kapan saja kita perlukan. Syaratnya sholatnya ada 4. Yang pertama sholat dengan yakin yang benar. Kemudian sholat cara Rasul. Kemudian ketiga sholat merasa Allah, melihat Allah kezihan. Keempat ikhlas. Ini 4 ini harus ada di dalam sholat kata para masyayikh. 4 ini diusahakan sebelum sholat. Kemudian setelah itu bawa di dalam sholat. Maka bagaimana supaya sebelum sholat kita usaha untuk mendatangkan iman dengan dakwah iman. Kemudian untuk mendatangkan cara Rasul tanya kepada ulama. Untuk melahirkan fadailnya dengan talim fadail sekali di masjid, sekali di rumah. Kemudian untuk ikhlas. Katanya Bayi Faruk, wajhi amal talashkaru. Setiap buat amal, lihat apa yang ada dalam hati kita. Apa ini saya salat? Apa yang mau saya?
Maka dia mulia penting ini. Maka kalau kita hari-hari 2 jam setengah bicara iman, bicara fadail, bicara zikir, bicara ikhlas kepada orangnya, maka sebelum sholat kita buat usaha, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Maka salah satu fadilahnya 2 jam setengah itu orang yang hari-hari 2 jam setengah bicara iman, bicara ikhlas, bicara ilmu, bicara akhirat, imannya kuat jadi sholatnya jadi khusyuk. Maka dengan 2 jam setengah sholatnya jadi khusyuk sehingga dia dapatkan pertolongan Allah melalui amal. Jadi dia dalam dakwah ini bersasar kepada amalnya. Semuanya dia insya Allah Pak. Kemudian dia mulia. Setelah sholat bagaimana buat 3 amal kata Mas Syekh. Untuk menjaga sholat tadi. Sholat ada ruhnya kalau ada 4. Kemudian bagaimana sholat itu terjaga? Jaga 3. Kemarin katanya yang pertama cari rezeki yang halal. Dan gunakan dengan cara yang baik. Kemudian kedua, jangan ta'assub. Kemudian yang ketiga, hadiah yang mulia, selalu membela kebenaran. Maka hadiah mulia selesai sholat itu ada menjaga amal itu dengan akhlak juga. Sering orang tua kita sampaikan, untuk menjaga amal kita jangan sampai dicuri lagi nanti di akhirat dengan akhlak yang baik. Muasyarah yang baik, muamalah yang baik. Mungkin kita sudah ulang-ulang itu. Akhlak itu asasnya ada huquq. Akhlak itu menunaikan hak. Dalam menunaikan hak setiap makhluk. Hewan, binatang, manusia, anak, istri, keluarga, mertua, besan. Semuanya itu ada huquq. Menunaikan hak. Di dalam menunaikan hak ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ada 3 tingkatan kata para masyayikh. Ada adil, ada insaf, ada isar. Adil itu orang berbuat jahat, kita berbuat jahat. Tapi kalau ihsan, orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Kalau isar, kita menyusahkan diri kita untuk menunaikan hak orang lain. Akhlak yang adil, kata Maulana Ibrahim, menghilangkan keluhan. Tapi ihsan menimbulkan mahabbah. Kalau isar itu menimbulkan ta'awun. Jadi umatnya akan berta'awun kalau ihsan. Jadi kalau akhlak kita baik, kita suka berbuat baik kepada orang lain lebih. Dan kita suka memaafkan kawan-kawan kita. Sehingga, kata Mas saya, kita akan bisa melihat seluruh potensi kawan. Sampai potensi orang yang memusuhi kita. Kita dapat lihat kalau kita sayang kepada dia. Sehingga dalam tabligh ini tidak ada grup, tidak ada ta'assub, tidak ada hizib. Semua teman saya. Itu saja. Jadi, dalam dakwah itu begitu. Akhlak kita tinggi. Wala tastawil hasanah bisayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama yang jelek dengan yang buruk. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Anggaplah musuh itu kawan setia. Belum bisa jadi dai kalau belum bisa menganggap orang yang musuh itu teman kita, belum bisa jadi dai. Maka dakwah ini enggak ada musuh, enggak ada grup. Oh dia orang fulan, itu memecah belah umat. Semua orang saya. Seperti petani. Ini sawah lagi gersang. Ini subur, ini separuh subur. Petani tidak pernah memusuhi sawah. Petani nggak pernah apa? Petani mencintai sawah. Tapi penggarapannya dimulai yang subur. Ya kan? Kalau kita garap yang subur, yang setengah subur akan subur. Yang tidak subur juga akan subur. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam buat usaha siang malam dakwah korbani. Sehingga musuhnya dipaksa mencintai Rasul. Putu Mekah. Tapi Rasul tidak takabur juga. Mereka takut kalau Rasul datang ke Mekah kita dibunuh. Tidak. Antumul tulaqa, yaumul marhamah. Yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Yang masuk rumah selamat. Sekarang kemaafan. Tinggi-tinggi seperti ini. Tidak ada dendam. Hati itu lapang. Yang memusuhi anggap teman. Yang teman didekatkan. Sehingga kalau hatimu seperti itu, kata Maulana Ibrahim, sehingga kamu bisa melihat potensi kawan kamu, dan sehingga kamu bisa ta'awun, sehingga potensi akan bisa digerakkan, sehingga berapapun teman kita kurang untuk memenuhi takaza seluruh dunia ini. Semua bersedia insyaallah Pak. Kemudian yang ketiga hadiah mulia, muasyarah kita perbaiki. Bagaimana muasyarah itu katanya para masyayikh, asas muasyarah sedegi an hayai. Dai itu semakin hari semakin sederhana. Sederhana itu bagaimana? Contoh, satu orang keluar dengan Maulana Ilyas, makan 5 biji buah. Satu orang makan 2 biji buah.
Kata Maulana Ilyas, kepada yang 5 biji, zuhud, qanaah. Kepada yang 2, toma. Maulana, dia makan 5, Maulana bilang zuhud. Saya makan 2, dibilang toma. Ini orang di rumahnya dia makan 10-15 biji buah. Dia sekarang makan 5 itu zuhud dia. Kamu di rumah nggak pernah makan buah, makan 2 ini toma kamu katanya. Jadi zuhud itu bukan kepada nilai bendanya, tetapi kesusahannya. Misalnya ada orang yang biasanya mobilnya 2 miliar. Setelah itu dia kasih yang itu zuhud bagi dia. Kalau bagi saya toma itu kan. Iya nggak pernah mobil, sekali mobilnya harga 1 miliar, itu toma kan. Tapi bagi mereka yang biasa mobil 3 miliar, beli 1 miliar itu zuhud buat dia. Tidak bisa. Saya beri contoh lagi Bapak. Satu orang masuk ke masjid, sholat, pakai Mercy. Satu orang tukang minta-minta bawa batok kelapa. Si batok kelapa bilang peminta ini orang toma ini masa ke masjid bawa mobil mewah. Kemudian selesai sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, si kaya tadi hadiah mulia, si peminta pengemis tadi digeser itu batok kelapanya, batal sholatnya. Nah, kamu saya bawa mobil mewah, sholat nggak tawajuh saya. Kamu sholat bawa batok kelapa, hanya saya geser. Jadi hadirin yang mulia, kalimat zuhud itu adalah bagaimana supaya hidup kita. Kemudian yang kedua, hayai. Kata para masyayikh, zuhud itu dekat pada sunnah dan rasa malu. Jadi orang yang hidup sederhana itu tawadu, tidak bohong. Kemudian haya, pemalu, sederhana, kasih sayang. Maka di dalam dakwah ini kata Maulana Ibrahim, semakin hari kita semakin hidup seperti cara Rasul, karena sederhana cara Rasul. Kemudian yang selanjutnya muamalat kita. Katanya para masyayikh, asas muamalat mencari rezeki yang halal menggunakan cara yang benar. Jadi dai itu kata masyayikh harus halal, makanannya halal, pakaiannya halal, mobilnya halal, rumahnya halal, dagangnya halal, ada utang bayar, jangan suka tipu-tipu. Hadirin yang mulia, yang menyebabkan kita tidak dapat pertolongan Allah ini karena buruknya muamalat ini. Semoga Allah selamatkan saya dan kita semuanya, sehingga Allah Ta'ala berikan kita semua perkara ini. Untuk dapat itu tidak mudah dia mulia. Kita juga di samping bandagi, nomain dagi, kita juga punya tanggung jawab seluruh alam. Kata para masyayikh bahwa agama dalam diri itu namanya bandagi, penghambaan. Terus bawa agama keluar seluruh alam namanya nomain dagi, duta. Jadi kita juga sebagai hamba, sebagai duta Rasul, kita naib Rasul, seluruh alam ini tanggung jawab kita. Ini kerja maksud kita. Ini ikam katanya, bukan tel katanya. Kata Maulana Ilyas, ini wahai anakku Yusuf, ini kerja, kalau kamu jadi kerja. Tapi kalau jadikan mainan. Jadi mainan itu apa beda dengan kerja? Kalau mainan itu buat ketika musim suka, buat tidak suka, lepas. Tapi kalau kerja, orang kerja nggak ada Pak. Orang ke kantor panas, dingin, hujan, sakit, tetap buat kerja. Bagaimana? Semua bersedia kalau apa? Ini kerja saya akan dulukan kerja ini. Jadikan kerja ini maksud saya. Maka untuk itu siapa yang niat belum 4 bulan, boleh berdiri Pak, insya Allah Pak. Boleh Pak, insya Allah Pak. Masya Allah. Mari Pak, yang belum 4 bulan segera naik. Beri nama Pak. Ini kerja kita ini. Seluruh alam di depan kita. Kita gunakan harta diri kita untuk ibadah. Dan